Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Lala Nurmala, yang kedua Sania Sara Monika, yang ketiga Reto Jati Rahayu, yang keempat Fadilah Hanifah. Kami dari kelas 2C sebagai dosen pembimbingnya yaitu Bu Eva Fitrilia. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu melakukan orientasi dan menyambut karyawan baru. Terbagi menjadi tujuan dan proses. Tujuan dari sini adalah yang pertama, membuat karyawan baru tersebut merasa diterima dan merasa seperti rumah sendiri dan sebagai bagian dari tim. Yang pertama itu merasa diterima. Dan yang kedua, memastikan bahwa karyawan baru tersebut mendapatkan informasi dasar yang berfungsi secara efektif seperti akses surel, kebijakan dan tunjangan personel, dan ekspektasi dalam hal perilaku kerja. Nah, yang kedua ada tujuannya yaitu informasi yang efektif. Yang ketiga, membantu karyawan baru memahami organisasi tersebut dalam pengertian luas, masa lalu, masa kini, kultur, serta strategi dan visinya mengenai masa depan. Nah, yang ketiga itu tujuannya memahami organisasi. Kemudian yang keempat, mulai mensosialisasikan orang tersebut ke dalam kultur perusahaan dan cara mereka bekerja. Yang keempat yaitu bersosialisasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses orientasi. Sebagai spesialis sumber daya manusia, yaitu melakukan bagian pertama dari orientasi dengan menjelaskan apa saja perkara-perkara mendasar seperti jam kerja dan tunjangan. Kemudian, penyelia atau supervisor melanjutkan orientasi tersebut dengan menjelaskan organisasi departemen, memperkenalkan orang tersebut dengan kolega barunya atau rekan kerja barunya, mengakrabkannya dengan tempat kerja dan mengurangi kegugupan hari pertama. Supervisor harusnya waspada, menindaklanjuti, dan mendorong karyawan baru untuk terlibat dalam aktivitas seperti materi yang kedua yaitu melakukan proses pelatihan.
Pelatihan atau training berarti memberikan kepada karyawan baru atau karyawan yang ada keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Pelatihan dapat melibatkan pemegang pekerjaan sekarang untuk menjelaskan pekerjaan tersebut kepada karyawan baru atau kelas selama beberapa minggu, atau bisa kelas internet. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pelatihan atau training dilakukan untuk mengetahui keterampilan yang dimiliki oleh karyawan baru sesuai dengan pekerjaan yang mereka butuhkan. Kemudian, proses pelatihan terbagi menjadi 4 analisis. Yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan strategis. Yaitu untuk mengidentifikasi pelatihan yang akan dibutuhkan karyawan untuk mengisi pekerjaan baru di masa depan. Yang kedua, analisis kebutuhan pelatihan saat ini, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kinerja saat ini, khususnya melatih karyawan baru dan mereka yang kinerjanya kurang. Yang ketiga, analisis tugas, yaitu menganalisis kebutuhan pelatihan karyawan baru. Analisis tugas ini studi yang terperinci mengenai suatu pekerjaan untuk mengidentifikasi keterampilan yang lebih spesifik. Yang keempat, analisis kinerja, menganalisis kebutuhan pelatihan karyawan yang ada. Analisis kinerja ini memverifikasi jika terdapat defisiensi atau kesalahan kinerja dan menentukan apakah kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui pelatihan atau melalui cara lainnya, seperti mentransfer karyawan tersebut. Kedua, yaitu proses mendesain program pelatihan. Untuk merencanakan keseluruhan program pelatihan termasuk pelatihan, metode penyampaian, dan evaluasi program. Sublangkahnya meliputi penetapan kinerja, menciptakan bagan pelatihan yang terperinci, semua langkah-langkah program pelatihan dari awal hingga akhir. Terus kemudian memilih metode pemberian program, seperti kuliah atau situs jejaring, dan memverifikasi desain program keseluruhan dengan manajemen. Yang ketiga yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran haruslah menangani defisiensi atau kesalahan kinerja yang diidentifikasi melalui analisis kebutuhan terlebih dahulu. Jadi kita harus bisa menangani kesalahan pada kinerja seseorang yang akan terjadi. Proses yang keempat yaitu mengembangkan program. Merakit isi dan materi pelatihan dari program yang aktual, kemudian mendesain atau memilih metode instruksional yang spesifik. Contohnya seperti kuliah, kasus, berbasis situs, dan lain-lain, dengan melalui perlengkapan seperti iPad, buku kerja, dan PowerPoint. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan program pelatihan. Ada 9 implementasi dalam program pelatihan. Yang pertama, pelatihan on the job, yaitu melatih seseorang untuk mempelajari suatu pekerjaan sembari mengerjakannya. Ada beberapa langkah agar keberhasilan pelatihan on the job ini berhasil. Yang pertama, siapkan pembelajaran. Kedua, presentasikan operasinya. Ketiga, lakukan uji coba. Dan yang keempat adalah tindak lanjut. Setelah pelatihan on the job, yang kedua ada pelatihan magang, yaitu proses orang menjadi terampil biasanya melalui kombinasi pembelajaran formal dan pelatihan on the job jangka panjang. Biasanya pelatihan magang ini diawasi oleh seorang pekerja yang ahli. Yang ketiga ada pembelajaran informal. Nah, pembelajaran informal ini seperti otodidak, mereka belajar sendiri, terus mereka bisa, terus yang kedua ada kursus, ada diskusi lewat platform, dan lain-lain. Yang keempat ada pelatihan instruksi pekerjaan, yaitu mencatat masing-masing tugas dasar pekerjaan bersama dengan poin kuncinya guna menyediakan pelatihan tahap demi tahap bagi karyawan. 5. Ada pembelajaran terprogram, yaitu sebuah metode sistematis untuk mengajarkan keterampilan pekerjaan yang melibatkan pemberian pertanyaan atau fakta
memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk merespon dan memberikan umpan balik segera kepada pembelajar mengenai akurasi jawabannya. Yang keenam, ada pemodelan perilaku. Nah, pemodelan perilaku adalah sebuah teknik pelatihan yang mana peserta pelatihan pertama-tama diperlihatkan pada teknik manajemen yang baik dalam sebuah film. Diminta memainkan peran dalam situasi simulasi dan kemudian diberi umpan balik dan pujian oleh penyelia mereka. Nah, prosedur dasarnya adalah pertama pemodelan, yang kedua pemainan peran, yang ketiga penguatan sosial, dan yang keempat transfer pelatihan. Yang ketujuh ada kuliah. Kuliah adalah cara yang cepat dan sederhana untuk memberikan pengetahuan kepada sekelompok besar. Yang kedelapan ada pelatihan audiovisual. Nah, seperti contohnya pelatihan audiovisual adalah DVD, film, PowerPoint, dan audio tape. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah pelatihan ruang depan, yaitu sebuah metode di mana orang-orang yang dilatih belajar dengan peralatan yang sebenarnya, atau bisa disebut dengan simulasi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu sistem dukungan kinerja elektronik atau Electronic Performance Super System atau EPSS, yaitu sekumpulan alat dan tampilan terkomputerisasi yang mengotomatiskan pelatihan, dokumentasi, dan dukungan telepon, mengintegrasikan otomatisasi ini ke dalam aplikasi dan memberikan dukungan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih efektif dibandingkan metode tradisional. Nah, sistem dukungan kinerja elektronik ini ada beberapa contoh seperti konferensi video, pelatihan berbasis komputer atau CBT, dan yang terakhir ada pembelajaran dengan simulasi. Selanjutnya ada teknik pelatihan seumur hidup. Pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning berarti memberi karyawan pengalaman pembelajaran secara kontinu semasa kerja mereka dengan perusahaan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka dan untuk mengembangkan pekerjaan mereka. Ada 3 teknik pelatihan seumur hidup ini. Yang pertama ada pelatihan literasi, kedua pelatihan tim, dan yang ketiga ada pelatihan silang. Selanjutnya, kita masuk ke meningkatkan kinerja melalui SISDM. SISDM itu Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Ada 4 cara untuk meningkatkan kerja ini. Yang pertama, pelatihan berbasis internet. Pemberi kerja menggunakan pembelajaran berbasis internet untuk memberikan hampir semua jenis pelatihan. Jadi, semua pelatihannya itu berbasis internet. Yang kedua ada portal pembelajaran. Portal pembelajaran adalah bagian dari situs jejaring pemberi kerja yang menawarkan akses daring kepada karyawan pada mata pelajaran pelatihan. Yang ketiga ada ruang kelas maya. Ruang kelas maya adalah metode pengajaran yang menggunakan peranti lunak kolaborasi khusus untuk memungkinkan lebih dari satu pembelajar di tempat yang jauh dengan menggunakan komputer atau laptop untuk berpartisipasi dalam diskusi audio dan visual secara langsung, berkomunikasi melalui teks tertulis, dan belajar melalui materi seperti PowerPoint. Yang terakhir atau yang keempat ada media sosial dan SDM. Pemberi kerja menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan dunia maya seperti Second Life untuk mengomunikasikan berita dan pesan perusahaan dan memberikan pelatihan.